Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan sedikit bacot tentang beberapa hal yang ada di ending LN volume 6 Kage no Jitsukusa ya, terutama tentang bergabungnya Akane dan Milia ke Shadow Garden. Ya, awalnya gue masih ragu sih kalau si nomor 711 itu adalah Milia. Tapi setelah gue cek fandom dan membaca kembali volume 6-nya, gue bisa yakin kalau itu adalah Milia sih. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa si Milia itu mau jadi anggota Shadow Garden ya? Padahal kita tahu, dalam volume 6 diceritakan nih, Milia yang sudah dijadikan mutan sama kultus Diabolos itu benci banget pada Shadow gitu. Dia bahkan gak ragu buat menyerang Shadow ketika mereka bertemu di Colosseumnya milik Count White. Bahkan makin ngeri aja tuh kekuatan dari Milia setelah dijadikan mutan sama kultus Diabolos. Untung aja MC kita yang satu ini berperan sebagai author gitu. Kalau nggak ada plot armor sebesar itu ya bisa jadi Babang Sid itu mati di tangan Milia gitu. Karena memang kekuatan Milia waktu itu ya gede banget sampai bisa menghancurkan Colosseum itu gitu. Dan pasti mungkin aja nih ada orang yang nggak setuju sama statement gue tadi. Tapi ya memang sih menurut gue nih gak ada satu villain pun yang bisa ngalahin Shadow ataupun Sid di cerita kali ini. Karena ya dia sendiri itu perwujudan dari autornya gitu. Kalau dia sampai kalah ya cerita Kage no Jitsukusa bakalan dapat bad ending. Nah, balik lagi nih ke permasalahan utamanya. Kenapa Milia itu mau gabung ke organisasi Shadow Garden yang dibuat sama pembunuh ayahnya sendiri? Apakah dia itu kena cuci otak atau gimana? Nah, menurut gue ada dua hal yang bisa jadi alasan nih. Pertama, Milia itu dikasih tahu semua hal yang sebenarnya oleh Alpha dan yang lainnya. Kalau selama ini kultus Diabolos hanya memanfaatkan ayahnya dan dirinya saja sebagai subjek penelitian. Jadi yang pantas buat dibenci sama Milia adalah kultus Diabolos, bukannya Shadow Garden ataupun Shadow sendiri. Toh tubuhnya Milia jadi mutan juga dikarenakan dia itu dijadikan eksperimen sama mereka gitu. Gue bisa bilang kayak gini ya karena pas gue baca lagi volume 6-nya, gue tuh sadar kalau Milia itu nggak kehilangan ingatan akan ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Dan dia juga tahu siapa yang membunuh ayahnya gitu. Maka dari itu, di volume 6 ada dialog dari Milia atau nomor 711 yang berkata kalau dia gak mau berlama-lama jadi anggota terlemah di sini. Nah, dialog yang tadi bisa menandakan nih kalau si Milia ingin jadi lebih kuat, lalu membahas perbuatannya kepada kultus Diabolos yang sudah merusak keluarganya dan dirinya gitu. Untuk yang kedua nih, mirip seperti premis yang dibawakan sama anime Vinland Saga sih. Dimana Milia itu tahu kalau Shadow lah yang membunuh ayahnya. Dia tetap dendam sama Shadow, tapi jika dia mau mengalahkan Shadow, maka Milia itu harus gabung ke Shadow Garden, lalu menjadi yang paling kuat di antara anggota Shadow Garden dan memiliki prestasi di organisasi itu. Nah, ketika Milia sudah mencapai semua hal tadi, dia itu baru diizinkan untuk berduel dengan Shadow. Kemungkinan kedua ini ya gue dapetin ketika dengar peraturan tidak tertulis dari Shadow Garden lagi, yang menyatakan kalau kamu mau jadi salah satu anggota Seven Sades, maka kamu itu harus menang duel melawan anggota Seven Sades yang lain. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kalau ingin duel sama Shadow juga, ya kamu itu harus jadi yang terkuat dulu di antara semua anggota Shadow Garden gitu. Ya ibaratnya Milia itu benar-benar harus berprestasi dulu, setelah itu baru dia bisa dapatkan hadiah untuk berduel dengan Shadow gitu. Nah, untuk bahasan selanjutnya itu tentang Akane sih, atau yang sekarang kita kenal sebagai nomor kode 712. Gue cukup bingung sih tentang bergabungnya Akane ke Shadow Garden. Secara nggak langsung Akane bisa tahu dan ketemu Sid ketika tidak dalam wujud Shadow-nya tuh. Nah, dari situ kan mungkin aja Akane bisa tahu kalau Sid adalah Kage no Minoru yang bereinkarnasi ke dunia ini. Karena memang secara nggak langsung, baik Beta dan Ita itu pernah ngodein nih tentang Kage no Minoru ke Akane gitulah. Ya, mereka nyebut nama Akane sebagai Nishimura Akane, dan mereka juga ngomong kalau panggilan Nishimura Akane itu berasal dari bos mereka. Sedangkan yang tahu nama Nishimura Akane kan cuma Kage no Minoru doang, wujud Sid ketika dia itu masih di bumi gitu, ketika dia masih di Jepang. Jadi ya udah jelas dong, Akane akan sadar kalau Sid adalah Kage no Minoru. Ditambah lagi bukti nih banyak sekali hal-hal yang berbau Jepang di Shadow Garden itu. Jadi ya identitas Sid pasti akan kebongkar sama Akane, entah itu di volume keberapa gitu. Gue pasti yakin akan kebongkar nantinya. Oke, bahasan selanjutnya itu tentang beberapa perang yang akan dihadapi Shadow Garden di volume 7 sih. Kita tahu, dalam ending volume 6 kemarin, Alpha mendapatkan beberapa surat dari Zeta dan juga anggota Shadow Garden yang lain. Dalam surat itu, Zeta menyebutkan
kalau Kekaisaran Velgalta, tempat asal Kai, Lambda, dan Aneros itu sedang bersiap untuk menyerang kerajaan Oriana ketika musim dingin sudah berakhir. Dan tentu Kekaisaran Velgalta itu ditunggangi sama kultus Diabolos. Mereka tahu kalau kerajaan Oriana udah jatuh ke tangan Shadow Garden, maka dari itu mereka ingin menghancurkan kerajaan Oriana gitu. Entah nih, kerajaan Midgar itu ikut menyerang kerajaan Oriana atau enggak. Karena kan di volume 6 nih, Raja Midgar, ayah dari Alexia dan Iris itu udah wanti-wanti kalau mereka itu diminta ikut nyerang sama Ordo Diabolos atau kultus Diabolos untuk menyerang kerajaan Oriana. Ditambah lagi katanya Iris juga udah makin deket sama kultus Diabolos gitu. Jadi ya gue bisa bilang 70% lah nantinya akan ada tentara Midgar yang akan gabung dengan Kekaisaran Velgalta buat nyerang Oriana. Mungkin nanti akan terjadi duel di antara Iris dan Rose, atau di antara Alexia yang akan ikut membela Rose melawan Iris gitu. Ya itu sih yang gue harapin, dimana Rose itu nggak cuma berperan sebagai ratu aja sih, tapi dia juga bisa jadi komandan tempur di medan perang nanti bersama dengan Alexia tentunya. Ya gue bisa yakin sih kalau perang nanti Alexia bakal dukung Rose sih. Sedangkan nih dalam salah satu surat dari anggota Shadow Garden yang ada di negeri para elf, katanya akan terjadi perang saudara di negeri itu karena ditunggangi oleh kultus Diabolos tentunya. Ya, jadwal dari Shadow Garden itu akan padat banget sih pas volume 7 nanti. Gue harap dalam perang saudara ini juga kita akan mungkin bisa diperlihatkan nih pertemuan antara Beatrix dan juga Alpha. Gue penasaran banget sih apakah memang betul Alpha itu keponakan Beatrix atau bukan. Dan sayang juga sih kalau karakter kayak Beatrix gitu nggak dikasih tempat show off lagi. Dia kan udah show off tuh di season satunya karena pertarungannya dengan Shadow gitu. Tapi pas nggak season 2 ini Beatrix itu kayak cuti di panggungnya gitu, nggak diperlihatkan lagi. Jadi ya sayang banget sih. Oke, yang terakhir gue bahas itu tentang kemunculan dari Loki teman-teman. Kita tahu saat Sid sedang berpapasan dengan Loki, Sid itu berkata kalau Loki itu cukup kuat. Namun balik lagi nih pas season 1 juga, dia ngomong gitu pas ketemu sama Beatrix. Udah ada pattern dan premis yang sama di sini loh. Jadi kekuatan Loki salah satu round of table Diabolos itu ya bisa dibilang masih berada di level yang Beatrix segitulah. Masih ada pada level manusia dan bukannya kekuatan seperti Author yang dimiliki sama Sid. Ya gue nggak punya ekspektasi tinggi lah terhadap villain di sini. Karena pastinya tuh akan dikalahin sama Sid lagi. Sid itu pasti akan menang di akhir, teman-teman. Ya itu udah premis dari Kage no Jitsurukusa banget sih. Nggak bisa dibongkar lagi gitu. Dan mungkin segitu pembahasan untuk Kage no Jitsurukusa-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.